Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Suryani selaku Rektor Universitas Pekalongan. Yang saya hormati Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang saya hormati dosen dan staf Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pagi hari ini tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada hadirin yang telah berkenan hadir dalam acara pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan materi yang berjudul penggunaan model crossover group inquiry guna mempermudah guru dalam penyampaian materi. Seperti yang kita ketahui bahwa kualitas pengajar dalam pendidikan di Indonesia mengalami penurunan kualitas. Hal ini menjadi perhatian tersendiri bahwa seorang guru harus memiliki keterampilan dalam mengelola kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Keterampilan tersebut meliputi beberapa kompetensi. Yang pertama, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi keterampilan sesuai dengan studi dan keilmuan yang terkait. Hadirin yang saya hormati, guru memiliki peran penting dalam mengontrol kelas saat pembelajaran, sehingga guru harus menguasai materi serta mampu menerapkan media dan teknik pembelajaran sesuai dengan kondisi kelas guna untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Guru juga harus menyiapkan pembangun motivasi belajar agar pembelajaran tidak monoton dan membosankan, tentunya dengan menerapkan pembelajaran inovatif. Model pembelajaran inovatif merupakan prosedur sistematif dalam mengorganisasikan pengalaman belajar. Salah satunya yaitu crossover group atau kelompok silang pendapat dengan pendekatan inquiry, yang jika digabungkan menjadi model crossover group inquiry yang merupakan pembelajaran diskusi kelompok dengan cara menyelidiki suatu materi. Nah, dalam penerapan penggunaan model crossover group inquiry, tentunya ada tahapan. Yang pertama, pembentukan kelompok belajar berskala kecil. Nah, jadi dalam satu kelas itu kita bagi menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, yang kedua, pertemuan disesuaikan dengan waktu yang ditentukan. Yang ketiga, topik diskusi didefinisikan dan didiskusikan secara singkat di dalam kelompok. Yang keempat, salah seorang dari setiap kelompok saat tertentu berpindah ke kelompok lain, kemudian menyumbangkan ide yang didapat di kelompok sebelumnya dalam kelompok baru. Nah, jadi salah satu anggota dari kelompok yang sudah dibentuk tadi, kita transfer ke kelompok yang lain. Nah, di kelompok lain itu tugasnya anggota kelompok itu menjelaskan informasi apa, kemudian materi apa yang sudah didapatkannya dari kelompok yang sebelumnya. Yang kelima adalah tahapan prosedur perpindahan berlangsung sampai di dalam kelompok itu hanya tertinggal satu anggota kelompok asli. Nah, jadi perpindahan anggota kelompok itu akan terus terjadi sampai nanti dalam satu kelompok itu masing-masing hanya tertinggal satu anggota kelompok asli saja. Nah, penggunaan model crossover group inquiry ini juga terdapat kelebihan serta kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah meningkatkan kerjasama individu melalui diskusi, kemudian melatih peserta didik berbicara di depan. Yang ketiga adalah melatih peserta didik untuk menyampaikan sanggahan atau tanggapan yang mereka miliki. Kemudian kekurangannya yang pertama, siswa atau peserta didik tidak dapat terpantau semua karena dalam satu kelas itu terdapat banyak peserta didik. Yang kedua, memerlukan banyak masalah untuk dipecahkan. Yang ketiga, penangkapan materi bisa saja berbeda tiap siswa atau peserta didik karena penyampaian yang berbeda dari kelompok sebelumnya. Nah, jadi peserta didik mendapatkan informasi atau materi dari peserta didik yang lain. Nah, belum tentu peserta didik yang mendapatkan informasi ini sama dengan informasi yang didapatkan oleh peserta didik yang lainnya, karena cara penyampaian materi dari peserta didik itu berbeda. Nah, yang keempat,
materi akan mudah terlupa oleh siswa karena daya tampung siswa yang berbeda. Nah, kita ketahui bahwa masing-masing siswa itu memiliki daya tampung yang berbeda, kemudian memiliki kemampuan juga yang berbeda. Jadi untuk siswa atau peserta didik yang memiliki daya tampung kurang, mungkin setelah pembelajaran ini selesai maka materi apa yang didapatnya tadi bisa saja terlupa. Kemudian saya berharap bagi calon pengajar kedepannya mampu meningkatkan kualitas pengajar dengan cara menciptakan hal positif serta mengikuti arus global agar dapat memberikan nafas baru bagi peserta didik. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi calon-calon peserta didik nantinya. Kita bersama-sama mewujudkan untuk pendidikan yang terbaik untuk negara kita, terutama. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.